Pada tahun 1821, seorang ilmuwan bernama Thomas Young melakukan sesuatu yang tampak sederhana, namun begitu menakjubkan. Sebuah eksperimen yang tidak hanya menantang pemikiran saat itu, tetapi juga mengubah konsep kita tentang cahaya, materi, dan realitas secara mendalam. Kala itu, perdebatan di kalangan ilmuwan begitu sengit. Ada yang yakin bahwa cahaya adalah kumpulan partikel kecil, seperti debu melesat menembus ruang kosong. Sementara yang lain membayangkan cahaya sebagai gelombang, bergerak dan bertabrakan bagaikan riak air di permukaan danau. Young mengambil posisi di tengah-tengah ketidakpastian ini dan merancang percobaan yang, ironisnya, sangat mudah dilakukan, namun akibatnya bergema dalam sejarah sains. Inilah yang kelak menjadi dasar dari revolusi kuantum. Langkah-langkahnya sederhana. Ia mengambil sumber cahaya, mulanya hanya nyala lilin, sebatang penghalang dengan dua lubang sempit, dan sebuah layar di bagian belakang untuk menampung apa yang terjadi. Jika cahaya itu memang tersusun dari butiran-butiran, kita seharusnya melihat dua garis terang terbentuk di layar, satu untuk masing-masing celah, tidak lebih. Namun kenyataan berkata lain. Ketika Young menyalakan cahaya dan membiarkannya melewati dua celah, ia disambut kejutan luar biasa. Bukannya dua pita cahaya, tampak pola menyilang antara terang dan gelap, layaknya gelombang yang mengganggu diri sendiri, membentuk harmoni sekaligus kehancuran, bercampur membangun jaringan cahaya menakjubkan. Penemuan sederhana ini meluluh lantakkan pemahaman lama. Cahaya tidak sekadar benda padat, ia pun menari mengikuti hukum gelombang. Namun teka-teki yang lebih dalam bersembunyi di balik tirai waktu. Lebih dari 1 abad kemudian, para fisikawan mengulangi percobaan tersebut. Tapi kali ini, mereka menggunakan bukan sekedar cahaya, melainkan partikel individual seperti elektron, foton, bahkan atom. Hasilnya begitu sulit dipercaya. Meski partikel ditembakkan satu persatu ke arah dua celah, layar tetap menampilkan pola gelombang, seolah setiap unit materi tak lagi memilih satu jalur pasti, namun melewati dua celah sekaligus, membiarkan dirinya berinterferensi sendiri. Tetapi, saat para ilmuwan berupaya memata-matai, memasang alat deteksi untuk melihat jejak partikel, segalanya berubah. Pola interferensi menguap. Partikel mendadak menurut logika lama, hanya melintasi salah satu celah layaknya butiran, persis seperti ramalan teori klasik. Seolah-olah sekadar tindakan mengamati telah mengganti hukum alam itu sendiri. Misteri ini dikenal sebagai keruntuhan fungsi gelombang, buah pemikiran Werner Heisenberg, sang pelopor kuantum. Tanpa diamati, partikel berada dalam keadaan superposisi, di dalam kemungkinan tak terbatas, di mana ia sekaligus ada di banyak realitas. Tapi, seketika kita memperhatikannya, ia seakan dipaksa memilih satu dunia tertentu. Apa makna dari semua ini? Realitas bukan batu yang kukuh. Realitas adalah samudera potensial tak berdasar, dan apa yang kita amati, itulah yang menjadi nyata. Dari sini, muncul pertanyaan yang mengguncang. Adakah kesadaran manusia benar-benar berperan dalam menciptakan semesta? Mungkinkah cara pandang kita, keyakinan kita, bahkan perhatian kita adalah benih yang menumbuhkan kenyataan itu sendiri? Namun kebijaksanaan kuno tampaknya sudah lebih dulu mencium rahasia ini. Dalam filsafat hermetisme, berabad-abad sebelum sains membuktikan, telah terucap yang di atas sebagaimana yang di bawah, yang di dalam sebagaimana yang di luar. Adakah yang kita fokuskan, kita percaya, kita amati, memang membentuk dunia di sekitar kita? Apakah kesadaran bukan sekadar penerima, melainkan arsitek realitas? Selama ribuan tahun para filosof dan pencari kebenaran telah menyelidiki hubungan antara pikiran dan alam. Namun melalui percobaan sederhana inilah, fisika modern akhirnya membuka mata. Ada jalinan tak terlihat antara pengamatan dan kenyataan fisik. Jadi, jika jagat raya memang lautan kemungkinan yang hanya mengambil wujud saat dipandang, maka siapakah sebenarnya sang pengamat itu? Apakah kita sekadar penonton dalam drama semesta?
atau justru sang pencipta panggungnya? Percobaan dua celah bukan hanya batu loncatan bagi teori fisika. Ia adalah gerbang menuju pemahaman hakiki tentang kesadaran, eksistensi, dan kerahasiaan realitas sejati. Sekarang cobalah renungkan. Anda berdiri di depan sebuah pintu tertutup. Apa yang melayang-layang di baliknya? Seekor anjing, seekor kucing, atau kehampaan? Semua kemungkinan tetap ada sampai Anda memutar knob dan membukanya. Demikian pula dalam jagat kuantum. Sebelum dilihat, partikel mengembara dalam kemungkinan tak terhitung. Seluruh opsinya hidup bersamaan. Namun begitu satu tatapan jatuh padanya, hanya satu pilihan yang menjadi kenyataan, sementara seluruh kemungkinan lain lenyap dalam sekejap. Inilah yang disebut para fisikawan sebagai keruntuhan gelombang, satu momen di mana perhatian manusia sekadar memperhatikan, mengubah potensi menjadi fakta. Namun, apakah efek ini hanyalah milik dunia submikroskopis? Ataukah ia merambat jauh hingga menembus hidup manusia sehari-hari? Eksperimen dua celah lebih dari sekadar demonstrasi fisika. Ia membukakan mata kita akan kekuatan pengamatan, kuasa untuk mengukir realitas. Setiap kali kita menajamkan pikiran dan hati pada sebuah tujuan, mimpi, hubungan, atau cita-cita, secara misterius, hidup kita pun berbelok ke arah fokus kita itu. Terus-menerus terpaku pada persoalan, membuat masalah itu sendiri bertambah nyata. Sebaliknya, mengalihkan perhatian pada peluang, solusi, dan kemajuan, menghidupkan kenyataan baru, arah hidup pun berubah. Bayangkan seseorang yang bertahun-tahun bergumul dengan keuangan, namun hanya sibuk mengkhawatirkan utang dan kekurangan. Semakin lama kesulitan itu menancap, tapi saat ia memilih memberi perhatian kepada kemampuan, kesempatan, jalan mencipta kesejahteraan, perlahan realitasnya ikut berganti. Kebenaran dari keruntuhan gelombang menunjukkan batas-batas hanyalah bayangan. Segala kemungkinan telah ada, menunggu perhatian kita membuatnya nyata. Bukanlah hal baru. Ajaran Hermetika sudah menuliskan ribuan tahun lalu dalam Kybalion. Segalanya adalah pikiran, semesta adalah mental. Pikiran bukan sekadar penonton. Ia adalah daya cipta yang memilih mana kemungkinan yang akan terwujud. Perhatian kita bukan hanya cahaya, melainkan alat penentu kelahiran realitas dari samudera potensi. Kini pertanyaannya, jika hidup terbentuk oleh pengamatan, pada apa Anda akan memusatkan hati dan jiwa? Energi manakah yang hendak Anda semai dalam jagat kemungkinan tak terbatas ini? Karena di dunia kuantum maupun di keseharian, kuasa itu telah berada di tangan Anda sekian lama. Dan di bab berikutnya, kita akan menemukan kepingan penting yang mengaitkan kesadaran dengan penciptaan realitas. Mari kita gali lebih dalam. Eksperimen dua celah membawa kita ke salah satu temuan terluhur fisika modern, keberadaan sesuatu yang disebut sebagai vakum kuantum. Apa sesungguhnya vakum kuantum itu dan mengapa ia begitu relevan? Bayangkan diri Anda memegang mikroskop paling kuat di muka bumi dan mengarahkannya ke telapak tangan Anda. Pada tingkat pertama, tampak molekul-molekul yang membingkai kulit Anda. Lalu semakin jauh ke dalam, Anda mendapati atom-atom dengan inti proton dan neutron dielilingi gugusan elektron. Selidik lebih jauh, Anda tiba di ranah quark, partikel-partikel mini yang membentuk proton dan neutron. Namun, adakah sesuatu yang lebih mendalam daripada itu? Beberapa teori mengusulkan keberadaan superstring, getaran ultra halus benang energi yang melahirkan seluruh materi. Teori lain berbicara tentang boson Higgs, bidang pemberi massa bagi tiap partikel. Namun, menembus semua lapisan itu, berdirilah sesuatu yang lebih purba, samudera tanpa bentuk, himpunan energi murni yang melingkupi segala potensi. Inilah yang dikenal sebagai vakum kuantum, lautan dasar yang menjadi fondasi kemunculan segala yang ada.
Vakum kuantum bukan sekadar kekosongan. Ia adalah padang luas energi laten, wadah asal mula kenyataan. Ketika energi di dalamnya bersentuhan dengan bidang Higgs, terciptalah massa, muncul quark, proton, neutron, hingga atom, dan akhirnya kehidupan sendiri. Dengan demikian, seluruh galaksi, bintang, planet, bahkan diri Anda, semua bermula dari sumber tunggal ini. Vakum kuantum adalah medan penghubung tanpa batas, jaringan gaib yang merangkul segala sesuatu. Berarti, Anda dan segenap semesta berasal dari esensi yang serupa. Kesadaran, tubuh, pikiran. Semua hanyalah manifestasi dari medan energi tak terbatas ini. Para tradisi kuno menyebutnya jiwa, ruh ilahi, atau esensi tertinggi manusia. Memahami ini serupa dengan pencerahan, bukan konsep intelektual, tetapi pengalaman yang membebaskan. Saat Anda sungguh merasakan bahwa keterpisahan adalah tipuan, dan tidak ada aku dan alam, hanya kesatuan mutlak, batin Anda diselimuti ketenangan, kebebasan, dan pemahaman sesungguhnya. Tapi mengapa manusia masih dilanda penderitaan? Karena ego terus menciptakan jarak ilusi, ingin merajai, berusaha mengendalikan hidup, padahal rahasia kebebasan ada pada penyerahan pada arus semesta. Melepaskan usaha mengontrol dan menari selaras dengan kecerdasan tak terbatas ini. Semakin Anda bertahan dengan keinginan ego, semakin besar penderitaan. Semakin Anda mempercayai proses semesta, semakin hidup mengalir selaras, damai. Karena kebenarannya, Anda bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan. Anda sendiri adalah kehidupan itu. Kalau semuanya berasal dari vakum kuantum, lantas siapakah diri Anda sejati? Apakah Anda hanya tubuh fisik, kumpulan sel, atom, dan partikel? Atau justru Anda adalah kesadaran yang melampaui bentuk materi? Ajaran kuno dari beragam tradisi menyiratkan makna yang sama. Kesadaran adalah landasan utama realitas. Taoisme menyebutnya Tao, arus tanpa wujud yang melingkupi segalanya. Dalam Hindu dikenal sebagai Brahman, inti semua keberadaan. Dalam mistisisme Kristen disebut roh ilahi, sumber kehidupan yang tak terpisahkan. Sains modern secara tidak sengaja, perlahan menapaki jejak yang sama. Bila vakum kuantum merupakan asal-muasal segalanya, dan kesadaran muncul darinya, maka kesadaran bukanlah ciptaan otak semata, melainkan hakikat utama alam raya. Di ranah kuantum, keberadaan partikel bergantung pada pengamatan, menimbulkan perenungan baru. Dapatkah pengamat bukan sekadar saksi, namun pencipta kenyataan? Sebagian fisikawan, seperti John Wheeler, memperkenalkan gagasan dramatis. Jagat raya tidak sungguh ada sebelum ada yang menyadarinya. Kesadaran, mungkin saja, adalah realitas itu sendiri. Jika benar, berarti pikiran kita bukan entitas terpisah, melainkan bagian yang hidup, berpengaruh di dalam jalinan kehidupan alam semesta. Setiap niat, perhatian, dan gerak jiwa kita bisa jadi membentuk jalannya kenyataan. Apakah ini sebabnya doa, meditasi, visualisasi sanggup memberi pengaruh mendalam dalam hidup manusia? Apakah setiap makhluk hidup sesungguhnya terkoneksi dalam satu kesadaran besar, kesadaran yang menembusi bentuk waktu dan ruang? Bila demikian, perasaan keterpisahan hanya fata morgana. Tiada aku dan kamu, yang ada hanyalah satu kesadaran menari lewat beragam rupa. Dan kini kita berhadapan dengan teka-teki terdalam. Bagaimana vakum kuantum berhubungan dengan apa yang selama ini kita sebut sebagai Tuhan? Jika Anda benar-benar merenungi bahwa segala sesuatu tumbuh dari vakum kuantum, maka batas, konflik, dan penderitaan buatan manusia akan kehilangan dasar. Pada akhirnya, tidak ada pemisahan sejati antara siapapun dan apapun.
Aku dan kau hanyalah wajah-wajah berbeda dari satu sumber yang sama. Sepanjang sejarah, umat manusia telah menamai sumber segala sesuatu. Tuhan, sumber agung, yang Maha Esa, pikiran universal, Tao. Kini, fisika modern melalui bahasa berbeda menggambarkan konsep yang selaras dengan kebijaksanaan para bijak kuno. Vakum kuantum adalah kehadiran mutlak, meliputi dan mengisi segalanya, kuasa tak terbatas, menciptakan seluruh ciptaan, pengetahuan tanpa tepi, terlibat dalam setiap proses keberadaan. Sederhananya, vakum kuantum adalah wajah lain dari Tuhan, sumber dari mana semuanya bermula dan tempat segalanya akan kembali. Jika pemahaman ini dihayati umat manusia, tidak akan ada lagi kebencian, konfrontasi, atau eksploitasi, karena melukai sesama sama dengan melukai diri sendiri. Perpecahan hanyalah bayang-bayang. Segalanya adalah satu, dan satu adalah segalanya. Meski begitu, sains kuantum masih menjadi medan perdebatan, seperti gravitasi atau teori relativitas sebelum akhirnya diterima. Kebenaran, sebagaimana selalu, awalnya ditolak, lalu perlahan-lahan diterima, sampai akhirnya tak dapat dipalingkan. Kelak, suatu hari, wawasan ini akan diajarkan di bangku sekolah sebagai hal wajar, seperti hukum Newton diajarkan kini. Max Planck, sang bapak fisika kuantum, pernah berkata penuh makna, sains maju satu pemakaman demi satu pemakaman. Pada akhirnya, tak ada yang dapat menahan cahaya kebenaran. Jadi, apakah pemahaman ini mengubah cara Anda menatap dunia? Apakah Anda percaya bahwa apa yang dulu dinamai Tuhan kini bisa dijelaskan melalui vakum kuantum? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, dan mari kita bersama-sama menjelajahi kedalaman misteri ini. Terima kasih telah menonton. Semoga pengetahuan ini membawa kejelasan, rasa terhubung, dan tingkat kesadaran baru untuk perjalanan Anda. Jangan lupa untuk berlangganan, dan mari kita terus menjelajah keajaiban realitas bersama.